Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara. Saya lulusan CPNS tahun 2021. Pada video kali ini, saya mau sharing tips dan trik yang saya lakukan supaya bisa lulus di ujian CPNS. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya ya. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang kalian bisa lakukan pada saat ada pembukaan CPNS lagi yaitu menyiapkan berkas. Usahakan baca dengan teliti poin per poin apa saja yang diminta oleh instansi yang akan kalian lamar. Jangan sampai kalian salah berkas karena ini merupakan tahapan awal kalian bisa ikut ujian selanjutnya. Dan biasanya juga dari jadwal kita daftar tes PNS itu ke pengumuman kelulusan administrasi berkas itu bisa memakan jeda waktu 2-3 minggu dan bisa lebih ya. Jadi waktu inilah yang bisa kalian gunakan untuk kalian mulai mencicil belajar gitu, supaya waktunya tidak terlalu terbuang cuma-cuma gitu ya teman-teman. Terus kalian bisa pilih metode belajar yang seefektif mungkin yang bisa kalian lakukan. Ada banyak sekali metode belajar yang bisa mengasah kemampuan kalian. Salah satunya itu bimbel online. Kalian bisa mengikuti bimbel online maupun offline nih kalau misalnya kalian dapat rekomendasi tempat yang bagus gitu ya. Kemudian kalian bisa nonton YouTube atau membeli buku CPNS terbaru nih supaya lebih sesuai dengan yang diminta oleh BKN saat ini. Kalau saya pribadi saat itu, karena saya sudah punya anak nih, jadi saya tidak mau mengganggu waktu sama anak. Saya lebih pilih bimbel online untuk mengasah kemampuan saya ya. Karena kalau online itu kan kita bisa belajar waktunya kapanpun gitu. Mau subuh atau malam gitu kan, itu bisa kita yang ngatur. Makanya saya lebih pilih online. Di online itu pun yang saya ambil Ayo CPNS waktu itu. Ayo CPNS itu udah lengkap banget ya. Materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Kemudian ada kelas Zoom dimana kita tuh diajar langsung oleh tutor gitu kan. Materi pun diupdate setiap hari. Makanya untuk kalian yang kebetulan sama seperti saya case-nya punya anak dan susah nih karena anak masih kecil, kalian bisa memilih untuk mengikuti bimbel online aja. Salah satu tips juga ya untuk belajar itu, kalau belajar kalian usahakan serileks mungkin, jangan terlalu ngoyo-ngoyo banget. Soalnya tenaga kalian itu mesti disimpan untuk mengikuti ujian sesungguhnya gitu. Jadi kalau saya itu waktu untuk belajar pas di subuh ya. Subuh lagi anak masih tidur itu saya mulai belajar gitu. Kemudian main sama anak nih. Nah, setiap malam itu saya usahakan tidak pernah absen ngikutin tryout yang diadain oleh bimbel Ayo CPNS itu. Di Ayo CPNS juga ada kelas Zoom ya teman-teman. Di sana kita bisa berkomunikasi langsung dengan tutor dan mengikuti pelajaran yang mereka berikan gitu. Nah, dan juga di sini kenapa saya menyarankan untuk teman-teman mengikuti tryout setiap malamnya itu supaya kalian bisa menguji segimana kemampuan kalian. Dalam tes seleksi kompetensi dasar SKD CPNS ini ada 3 nilai yang bakal diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Dengan kalian mengikuti tryout, kalian tahu nih segimana kemampuan kalian. Kalian bisa mengukur kalian lemahnya di mana, kalian unggulnya di mana dalam 3 nilai yang bakal diujikan ini. Nah, berikut ini poin-poin materi SKD itu dari TWK, TIU, dan TKP. Kalian bisa lihat, udah saya tulis di atas ya. Poin per poin di setiap materi inilah yang bisa kalian pelajari ya. Jadi kalian bisa fokus, pelajari aja poin per poinnya, itu insya Allah nggak blunder dan kalian nggak bingung. Kemudian tips dari saya selanjutnya yaitu kerjakan materi yang tidak memerlukan waktu lama dalam berpikir pertama sekali. Kedua, masuk ke materi yang bikin kalian lama berpikir.
kemudian materi yang benar-benar kalian kuasai. Jadi pada saat tes itu saya awalnya ngerjain TKP, kemudian loncat ke TWK, dan terakhir TIU, karena saya merasa TIU adalah materi yang saya kuasai sekali gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu ya kelemahan dan kelebihan kalian di mana gitu. Jadi intinya itu menjelang tes, selama proses kita menunggu, sebenarnya yang perlu kita lakukan cuma belajar dan berdoa. Perbanyak latihan soal, cari referensi soal CPNS sebelumnya gitu. Kemudian fokus apa yang menjadi tujuan kita. Kita ingat aja muka-muka orang tua, pasangan, atau anak nih bagi yang sudah menikah. Jadi kita tuh tambah semangat untuk membuktikan kalau kita bisa. Terus cerita sedikit ya. Jadi ini saya itu udah belajar ya. Terus menjelang mau tes itu malamnya saya udah bener-bener pasrah nih, gak buka buku lagi. Saya lebih ke relax, doa, istirahat, tidurnya cukup. Dan kebetulan saya kan dapat waktu tesnya siang ya. Jadi masih banyak waktu untuk tenang gitu ya. Terus saya datang itu di waktu yang kalau bisa sih cepet ya nyampe di lokasi tes, supaya bisa lihat situasi dan kondisi. Kemudian gak buru-buru gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar dalam keadaan fresh dan siap untuk tanding. Mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan, sharing pengalaman saya selama mengikuti tes CPNS kemarin. By the way, ini bukan tes pertama ya. Ini sudah tes keempat sebenarnya. Cuma ini adalah tes PNS yang saya ikuti dengan persiapan yang matang. Karena sebelumnya kayak cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi saya benar-benar yakin kalau memang usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Dan saya berhasil membuktikan di tes kali ini. Poin SKD saya juga menjadi yang tertinggi saat itu di sesi saya. Supaya kalian lebih semangat dan termotivasi, kalian bisa lihat quotes di atas. Nah itu, jangan berhenti, tak peduli seberapa lambat kamu berhasil, asal kamu tidak berhenti berusaha. Tetap semangat ya teman-teman. Dan next, sebagai penutup, ada beberapa cuplikan video itu di detik-detik saya mengikuti ujian dan latsar pendidikan CPNS. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Jika bermanfaat, tolong berikan dukungan dengan subscribe ya teman-teman ya, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. See you the next time.